Bayangkan dunia tanpa besi. Sebuah dunia di mana logam yang kita anggap biasa tidak ada. Tidak ada alat-alat canggih yang terbuat dari besi atau baja. Semua pekerjaan dilakukan dengan alat-alat yang lebih sederhana dan kurang efisien. Tidak ada gedung pencakar langit atau jembatan yang menjulang tinggi. Bangunan-bangunan megah yang kita kenal sekarang belum ada. Arsitektur yang ada sangat sederhana, terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu, batu, dan tanah liat. Tidak ada mobil, kereta api, atau pesawat terbang. Perjalanan jauh dilakukan dengan berjalan kaki atau menggunakan hewan. Jalan-jalan yang ada hanyalah jalur tanah yang dilalui oleh manusia dan hewan. Inilah kenyataan bagi nenek moyang kita selama zaman perunggu. Mereka hidup dalam dunia yang sangat berbeda. Kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi dengan tantangan yang tidak kita bayangkan. Perunggu, campuran tembaga dan timah adalah bahan yang paling tahan lama. Alat-alat ini menjadi sangat berharga. Mereka digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, dari pertanian hingga peperangan. Orang-orang menggunakan alat perunggu untuk bertani, berburu, dan membuat kerajinan. Tapi perunggu sulit dibuat dan membutuhkan banyak usaha. Proses pembuatan alat-alat ini memerlukan keterampilan khusus dan pengetahuan yang mendalam. Itu membutuhkan logam langka dan pengetahuan khusus. Proses pembuatan perunggu sangat rumit dan memakan waktu. Para pengrajin harus menguasai teknik peleburan dan pencampuran logam dengan presisi tinggi. Hal ini membuat alat perunggu mahal dan langka. Hanya sedikit yang bisa memilikinya. Alat-alat ini menjadi simbol status dan kekayaan dalam masyarakat. Kehidupan di zaman perunggu penuh tantangan. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Mereka harus menghadapi berbagai ancaman, dari cuaca ekstrem hingga serangan dari suku-suku lain. Orang-orang bekerja terus untuk bertahan hidup. Mereka mendesain kekuatan fisik dan keterampilan mereka. Setiap anggota masyarakat memiliki peran penting memastikan kelangsungan hidup komunitas mereka. Sekitar tahun 1200 SM, sebuah penemuan mengubah segalanya. Orang-orang di Timur Tengah menemukan logam baru besi. Besi lebih banyak tersedia daripada logam yang digunakan untuk membuat perunggu. Besi juga lebih kuat dan lebih tahan lama. Awalnya mengolah besi itu sulit. Itu membutuhkan suhu yang sangat tinggi untuk meleleh dan membentuknya. Tetapi manusia itu cerdas. Mereka akhirnya belajar mengekstraksi besi dari biji dan menempanya menjadi alat dan senjata. Munculnya alat-alat besi merevolusi pertanian. Bajak besi yang lebih kuat dan lebih tajam daripada rekan-rekan perunggu mereka memungkinkan petani untuk mengolah tanah dengan lebih efisien. Mereka dapat menanam dan memanen lebih banyak tanaman dengan sedikit usaha. Kapak besi mempermudah pembukaan hutan untuk lahan pertanian. Peningkatan produksi pangan ini memiliki efek domino pada masyarakat. Dengan tersedianya lebih banyak makanan, populasi pun bertambah. Desa berkembang dan kota menjadi kota besar. Surplus makan juga memungkinkan pinam menjadi berspesialisasi proberansi dan sini sehingga bertani. Bagian 4 Seni Perang ditempa ulang. Dalam bab ini kita akan menjelajahi bagaimana besi mengubah wajah peperangan selamanya. Besi juga memiliki dampak yang besar pada peperangan, mengubah cara pertempuran dilakukan. Sebelum besi, perunggu adalah bahan utama untuk senjata, tetapi besi membawa revolusi yang tak terduga. Senjata besi yang lebih murah dan lebih mudah didapat dengan cepat menggantikan pendahulunya yang terbuat dari perunggu. Ini memungkinkan lebih banyak prajurit untuk dipersenjatai dengan senjata yang lebih efektif. Perbandingan antara senjata perunggu dan besi menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam kekuatan dan ketahanan. Tentara yang dipersenjatai dengan pedang dan tombak besi memiliki keuntungan yang signifikan dalam pertempuran, memberikan mereka keunggulan taktik yang besar. Formasi tentara yang dilengkapi dengan senjata besi menjadi lebih disiplin dan mematikan. Besi juga memungkinkan pengembangan teknologi militer baru, seperti mesin pengepungan yang lebih kuat dan efektif. Mesin-mesin ini mampu menghancurkan benteng yang sebelumnya tak tertembus, membuka jalan bagi strategi perang yang lebih agresif. Baju besi yang lebih kuat memberikan perlindungan yang lebih baik, meningkatkan peluang bertahan hidup prajurit di medan perang. Dengan perlindungan ini, prajurit bisa bertahan lebih lama dalam pertempuran yang sengit. Anak panah berujung besi dapat menembus barisan musuh dengan kekuatan yang lebih besar, membuat serangan jarak jauh lebih mematikan.
Pemanah dengan anak panah besi menjadi ancaman yang serius di medan perang. Sifat peperangan telah berubah menjadi lebih intens dan menentukan, dengan besi sebagai pusat dari transformasi ini. Pertempuran menjadi lebih brutal dan hasilnya lebih menentukan, mengubah sejarah peperangan selamanya. Bagian 5, warisan yang ditempa dalam besi. Transisi dari perunggu ke besi lebih dari sekadar perubahan material. Itu adalah revolusi teknologi yang mengguncang setiap aspek kehidupan manusia. Zaman besi menandai titik balik dalam sejarah manusia. Zaman ini memacu inovasi, meningkatkan produktivitas, dan mengubah masyarakat. Warisan zaman besi melampaui dunia kuno. Zaman ini meletakkan dasar bagi kemajuan teknologi yang kita nikmati saat ini. Bagian 6, dari besi menuju bintang. Alat dan teknologi yang kita gunakan saat ini mungkin tampak sangat jauh dari alat besi nenek moyang kita. Namun jika kita melihat lebih dekat, kita akan menemukan bahwa mereka adalah bagian dari perjalanan panjang yang sama. Dari alat-alat sederhana yang digunakan untuk bertahan hidup, hingga perangkat canggih yang kita gunakan untuk menjelajahi dunia dan luar angkasa, semuanya memiliki akar yang sama. Tetapi hubungannya tidak dapat disangkal. Setiap alat yang kita gunakan hari ini adalah hasil dari ribuan tahun inovasi dan penemuan. Perjalanan ini dimulai dengan penemuan besi yang mengubah cara manusia hidup dan bekerja. Dari sana, kita terus berinovasi, menciptakan alat-alat yang semakin kompleks dan efisien. Kecerdikan dan sumber daya yang memungkinkan manusia menguasai besi ribuan tahun yang lalu adalah kualitas yang sama yang mendorong kita untuk menjelajahi alam semesta saat ini. Para pandai besi kuno dan ilmuwan modern berbagi semangat yang sama untuk penemuan dan kemajuan. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama, masing-masing berkontribusi pada kemajuan umat manusia dengan cara mereka sendiri. Dari bajak besi yang mengolah ladang hingga roket yang membawa kita ke luar angkasa, perjalanan umat manusia adalah bukti semangat inovasi kita yang tak pernah padam. Setiap langkah maju adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi yang tak terhitung jumlahnya. Setiap inovasi, besar atau kecil, adalah batu loncatan menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih maju. Zaman besi adalah langkah penting dalam perjalanan yang luar biasa ini, sebuah bukti kekuatan kecerdikan manusia dan warisannya yang abadi. Dari tambang besi kuno hingga pencapaian teknologi modern, kita terus membangun di atas fondasi yang diletakkan oleh nenek moyang kita. Setiap penemuan baru adalah penghormatan kepada mereka yang datang sebelum kita. Dan setiap langkah maju adalah janji kepada generasi mendatang bahwa kita akan terus berinovasi dan berkembang.